warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya nih hari ini? Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan perlindungan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita akan belajar PPKN. Nah, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Let's pray. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ku ilmu dan berikan pemahaman. Kali ini kita masuk ke tema 3, subtema 3 mengenai arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia serta mengetahui sikap toleransi dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari terhadap keragaman masyarakat budaya Indonesia yang ada di lingkungan sekitar kita. Dan sebaiknya kita melewati perbedaan dari setiap individu dengan secara bijaksana, dan sebaiknya kita jadikan perbedaan itu sebagai mempererat tali persaudaraan. Dan jika kita mengalami kendala atau kurang memahami keragaman yang ada di masyarakat Indonesia akan terkena dampak negatif, mungkin saja dapat terjadi jika kita tidak bisa memahami makna keragamannya. Yang pertama, terjadinya konflik, baik konflik ras, konflik antar suku, maupun konflik antar agama. Selain itu, bisa juga menjadi perpecahan atau disintegrasi bangsa. Dan perpecahan ini bisa disebabkan dikarenakan adanya konflik status ekonomi, konflik sosial, ataupun konflik yang bisa menyebabkan adanya perbedaan antara bangsa satu dan lainnya. Kemudian akan memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik, serta merendahkan masyarakat dan kebudayaan lain. Sikap ini dapat mendorong terjadinya konflik antar kelompok. Keempat, semangat nasionalisme berlebihan sehingga menganggap rendah bangsa lain. Kelima, mempersulit pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembangunan. Keenam, menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana. Ketujuh, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dampak negatif tersebut dapat kita hindari. Segenap bangsa Indonesia harus menyadari bahwa keanekaragaman yang ada dalam masyarakat Indonesia telah menjadi identitas bangsa yang tumbuh dan berkembang jauh sebelum negara persatuan ini menjadi kesatuan yang utuh, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Empu Tantula telah menjadi simbol sekaligus semboyan bangsa persatuan Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, hendaknya kita bisa saling menghargai atau bersikap toleransi dalam keberagaman yang ada di Indonesia. Dan berikut ini adalah beberapa sikap yang harus dihindari dalam melakukan sikap toleransi terhadap keragaman yang ada di lingkungan sekitar masyarakat Indonesia. Yang pertama, memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, menonjolkan suku, agama, ras, golongan, dan budaya tertentu. Yang keempat, mementingkan suku bangsa sendiri atau sikap yang menganggap suku bangsanya lebih baik daripada suku bangsa yang lain. Lalu yang kelima, cenderung memaksakan kehendak dan berani menempuh tindakan melanggar norma untuk mencapai tujuan. Yang keenam, mencari keuntungan diri sendiri atau mementingkan diri sendiri daripada untuk kesejahteraan orang lain. Dan berikutnya kita akan mempelajari sikap toleransi terhadap keragaman. Namun sebelum itu, di sini Bu Ulfa akan sampaikan pengertian dari toleransi itu sendiri. Toleransi diartikan sebagai perilaku terbuka yang menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia antara satu dengan lainnya.
Nah, contohnya adalah menghargai perbedaan dalam masyarakat, baik perbedaan suku, agama, ras, budaya, maupun golongan. Kemudian, yang kedua, hidup berdampingan secara damai dengan orang lain, meskipun berbeda suku, agama, ras, budaya, maupun golongan. Lalu yang ketiga, berinteraksi dengan baik tanpa ada sekat perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan golongan. Lalu kemudian pentingnya sikap toleransi adalah yang pertama untuk membentuk persatuan bangsa, kemudian menciptakan kerukunan antar warga masyarakat, lalu memunculkan rasa nasionalisme dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia, kemudian memperkukuh negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian dapat disimpulkan bersikap toleransi artinya memiliki sifat menghargai serta berlapang dada terhadap orang-orang yang memiliki perbedaan dalam pendapat. Dan berikut ini adalah contoh sikap toleransi. Yang pertama, toleransi dalam keragaman agama. Toleransi dalam keragaman suku dan ras, toleransi dalam keragaman sosial budaya, serta toleransi dalam keragaman gender dan mengembangkan kesetaraan gender. Berikut ini akan dijelaskan sikap-sikap yang harus dilakukan dalam toleransi dari masing-masing yang telah disebutkan tadi. Yang pertama, toleransi dalam keragaman agama. Apa saja sih yang harus kita lakukan sikap toleransinya antar sesama umat yang memiliki agama sesuai dengan keyakinan yang dimiliki masing-masing, di mana di Indonesia sendiri memiliki 6 suku agama. Ada agama Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di mana negara sendiri sudah menjamin kepada setiap individu untuk bebas dalam memilih keyakinan agamanya masing-masing. Dan berikut ini adalah contoh sikap toleransinya. Yang pertama, tidak menghina agama yang diyakini oleh orang lain, tidak memaksakan agama kepada orang lain, menghormati agama yang diyakini oleh orang lain, beribadah dengan baik sesuai ajaran agama yang dianut, hormat menghormati dan saling bekerja sama antar umat beragama, lalu memberi kesempatan kepada pemeluk agama lain untuk beribadah dan menjaga kerukunan antar umat beragama intern, umat beragama dan beragama dengan pemerintah. Yang kedua, kita akan membahas toleransi dalam keragaman suku dan ras, di mana sesuai dengan pembelajaran pekan lalu, di Indonesia sendiri ini kita memiliki banyak suku dan ras yang ada di Indonesia. Dengan wilayah 33 provinsi, otomatis pastinya akan ada banyak keragaman suku dan ras di dalamnya. Meskipun banyak perbedaan ataupun terhadap keragaman suku ras yang ada, kita tetap harus saling menghormati dan saling menghargai antara suku dan ras satu sama lain ya teman-teman. Ini adalah sikapnya. Yang pertama, saling menghormati dan mengembangkan sikap toleran. Kemudian, senantiasa menghargai dan menghormati harkat dan martabat setiap manusia dengan mengembangkan semangat persaudaraan dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, dalam pergaulan sehari-hari kita harus bisa menerima suku-suku dan ras bangsa lain. Jadi tidak berbeda-beda atau tidak memilih-milih dalam pertemanan. Nah, lalu berikutnya, toleransi dalam keragaman sosial budaya. Nah, keragaman sosial budaya, masing-masing wilayah atau daerah yang ada di Indonesia memiliki keragaman sosial budayanya masing-masing. Oleh karena itu, di negara Indonesia ini memiliki kekayaan sosial budaya yang sangat beragam dan diwariskan oleh nenek moyang kita dari zaman dahulu. Nah, kita sebagai warga Indonesia ataupun sebagai penerus bangsa sudah sepantasnya, sudah selayaknya untuk kita melestarikan dan mengembangkan keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Bagaimana caranya, Bu? Nah, dengan melakukan tindakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu
bangga terhadap kebudayaan dalam negeri. Yang kedua, menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia. Yang ketiga, mengetahui dan selalu mencari informasi keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Yang keempat, menghormati kelompok lain yang menjalankan kebiasaan sosial dan adat istiadatnya. Yang kelima, menghargai hasil kebudayaan suku bangsa lain. Yang keenam, mempelajari dan menguasai seni budaya bangsa sesuai minat dan kesenangannya, serta melestarikan dan mengembangkan berbagai jenis seni tradisional seperti seni tari, seni musik, dan seni pertunjukan. Yang keempat, kita akan membahas toleransi dalam keragaman gender dan mengembangkan kesetaraan gender. Pasti teman-teman bertanya, apa sih Bu yang dimaksudkan dengan gender? Nah, gender ini adalah nama lain dari jenis kelaminnya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu dengan berapa jenis, Kak? Dengan 2 jenis, yakni laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan dapat bekerja sama dalam pembangunan nasionalisme untuk bangsa Indonesia, karena laki-laki dan perempuan memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang sama dalam membangun serta mengembangkan potensi diri dan bangsanya. Adapun sikap yang harus dilakukan untuk menghargai kesetaraan gender, yakni tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan dalam berteman, kemudian memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan, lalu tolong-menolong tanpa membedakan jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya, kita memasuki bagaimana penerapan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman bisa mulainya dari lingkungan di keluarga di rumah. Yang pertama, contohnya adalah membantu pekerjaan ayah bunda di rumah. Kemudian membantu adik saat kesulitan dalam belajar. Yang ketiga, menghargai perbedaan antar anggota keluarga. Lalu yang keempat, menjaga ketenangan saat jam tidur siang. Serta yang terakhir, mendengarkan dan menjalankan nasihat dari orang tua. Lalu selain di rumah atau di lingkungan keluarga, juga bisa dilakukan di lingkungan sekolah, seperti menjaga ketenangan dalam kelas saat berlangsungnya proses belajar mengajar. Lalu kemudian menghargai perbedaan pendapat dengan teman, tidak membedakan suku, agama, ras, dan teman dalam bergaul. Kemudian tidak memaksakan agama kita kepada orang lain, serta mematuhi tata tertib yang ada dan telah disepakati oleh sekolah. Nah, selain itu juga bisa dilaksanakan di lingkungan masyarakat. Contohnya seperti ramah kepada tetangga, mengikuti kegiatan sosial dalam kehidupan masyarakat, dan lalu yang terakhir, memberi kesempatan kepada tetangga untuk menjalankan ibadah dan kita tidak mengganggunya. Dan berikut ini adalah penugasan hari ini yang nantinya akan dijadikan sebagai penilaian psikomotorik. Memberikan tanggapanmu dalam kegiatan keragaman pada contoh gambar yang telah Bulfa kirimkan melalui grup PJJ. Itulah kegiatan PKN kita hari ini. Sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga tugasnya bisa dipahami ya, Kak. Dan semangat untuk PJJ berikutnya yang seru dan menyenangkan. Dadah, sekian dari Bulfa. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.